Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Salam kenal buat kalian yang baru datang dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Ini adalah cangkir kopi tarot karena readingannya aku sambil ditemani oleh secangkir kopi. Dan buat kalian yang belum tahu, Cangkir Kopi Tarot ini adalah salah satu program dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali dan aku naikin setiap hari Sabtu. Readingannya sangat umum dan general karena ini adalah readingan yang bebas lepas santai, tidak tidak tertuju, tidak mengacu, terpacu, apapun itu kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi selalu diingat bahwa readinganku kalau yang dipublish secara umum tidak pernah untuk private ataupun satu individu tertentu gitu ya, jadi sangat general. Apalagi Cangkir Kopi Tarot ini aku membaca dari energi yang ada pada saat ini di saat aku menebar kartuku sambil minum kopi, sambil baca readingannya, dan bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, bisa sesuai dengan kalian bisa enggak. Jadi jangan dipaksain, kalau memang tidak sesuai berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalaupun kalian tidak sesuai dengan aku yang banyak omong ini, juga jangan dipaksain. Kalau tidak sesuai dengan iklannya juga jangan dipaksain. Silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Aku mengharap bahwa kalian semua dalam keadaan baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Dan semoga kalaupun kalian ada dalam satu masalah ataupun dalam satu kesulitan, segera diberikan solusi, segera diberikan jalan keluar, dan itu pastinya aku doakan yang terbaik untuk kamu semuanya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembacaan untuk secangkir kopi tarot. Siapin dulu cemilan mungkin ataupun minuman kalian, nggak usah kopi juga nggak apa-apa, air putih juga silahkan. Oke, sampai ketemu di dalam readingan secangkir kopi tarot. Oke, mari kita mulai pembacaannya. Kita punya Ten of Wands. Ten of Wands itu kalau yang aku lihat dimana kamu mungkin sudah mengalami satu situasi dan kondisi yang berat, di mana kalian harus menanggung satu beban yang udah menumpuk, bertambah berat, sampai satu poin kalian merasa bahwa aduh aku udah nggak kuat lagi, aku udah capek, aku udah nggak sanggup lagi. Ini bisa berhubungan dengan situasi dan kondisi kalian di dalam pekerjaan, di dalam bisnis kalian, di dalam hubungan kalian. Hubungan juga banyak ya, hubungan juga luas. Bisa menyangkut hubungan percintaan, dalam keluarga, dalam mungkin juga dalam pertemanan ya. Kadang-kadang ini bisa terjadi di mana mungkin kalian ada di dalam satu pertemanan yang memberatkan kalian. Mungkin dikarenakan ada hal-hal yang ditimpakan ke kamu. Kamu yang harus selalu mungkin menanggung gitu ya. Bisa ini juga merupakan tanggung jawab yang kalian emban. Yang kadang-kadang kalau ini dalam keadaan reverse adalah bukan hanya sesuatu yang memang porsi kamu, tetapi porsi orang lain. Jadi kayak apa yang jadi tugasnya orang lain, apa yang menjadi masalahnya orang lain, apa yang menjadi tanggung jawab orang lain, yang menjadi beban orang lain itu dilimpahkan ke kamu, atau buat beberapa orang mereka berusaha untuk mengerjakan hal tersebut untuk orang lain dikarenakan mungkin rasa sayang, dikarenakan mungkin karena keadaan juga ya. Ini kadang-kadang bisa terjadi, misalkan ada orang yang kalian kasihi dan mereka ada kesulitan di mana sebenarnya kalian sendiri sudah punya beban yang berat, tetapi dikarenakan
hubungan tersebut ada hal-hal mengenai yang bersangkutan dengan hubungan, bisa jadi tidak enak, bisa jadi karena posisinya. Ini kadang-kadang dialami seorang anak yang mungkin orang tuanya sedang punya kesulitan dalam macam-macam ya, mungkin karena mereka sakit, karena mereka juga punya masalah ekonomi gitu ya, sehingga anak ini harus mengambil beban itu, mengerjakan beban itu, memikul beban itu untuk orang lain. Ataupun ini bisa terjadi di dalam hubungan percintaan, di mana sebenarnya si pasangannya punya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu ya, punya tanggung jawab yang porsinya dia, yang porsinya gue, punya hal-hal yang harus dia kerjakan, hal-hal yang menjadi kewajiban dia, tetapi karena ketidakmampuan ataupun situasi dan kondisinya, dan kadang-kadang ini pun terjadi karena orang itu males ataupun orang itu nggak mau, sehingga apa yang dia harus kerjakan dilimpahkan ke si partnernya. Nah, hal-hal ini tuh ya pada awal-awal mungkin masih bisa ya, masih sanggup, tapi kalau sudah dalam keadaan begini berarti sudah terlalu berat, sudah terlalu lama, sudah terlalu berlebihan, sehingga si orang ini bisa burnout, bisa capek, bisa stres, bisa depresi, bisa hal-hal yang kadang menghantam ke mental seseorang, ke emosi seseorang, bahkan buat beberapa ini bisa udah main ke fisik gitu ya, sehingga dia udah nggak punya tenaga lagi, gue udah nggak sanggup lagi untuk nenteng ini, untuk membawa ini, untuk terus berjalan dengan segala beban-beban yang ada, dan gue udah pengen ngejatuhin itu, gue udah nggak kuat. Ibaratnya kamu lagi mikul gitu ya, kamu pengen jatohin itu pikulan, kamu pengen jatohin itu gembolan kamu, gue udah nggak sanggup lagi, karena ini hanya makin hari, kalau yang aku rasain, semakin membuat kamu capek dan kehabisan tenaga untuk terus maju, untuk terus berjalan gitu ya. Itu udah kecapean gitu loh. Atau literally selama ini kalian udah capek sekali dan butuh untuk mengambil waktu sejenak, kasih waktu untuk kamu bisa bernapas gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau lagi punya masalah dan kita udah nggak bisa lagi mikir, dan kadang-kadang kita jadi panik, sering nggak dengar, sebentar, tarik napas dulu. Itu apa gunanya? Gunanya adalah untuk kamu sejenak fokus ke napas kamu, sehingga kamu sejenak membersihkan pikiran, membersihkan segala hal yang ngejelimet itu di dalam kepala dan perasaan kamu, yang membuat kamu kadang-kadang ngerasa sesek, dan itu membuat kita jadi lupa untuk bernapas. Dan di saat kita lupa untuk memperhatikan napas kita, udah normal nggak gitu ya, atau enggak kita napasnya kadang-kadang jadi pendek-pendek, kadang-kadang kita jadi sering ngelah napas karena apa ya. Itu kalau kamu mungkin lagi iseng, coba cari breathing, why breathing is so important untuk kesehatan segala macam, kesehatan tubuh, jiwa, roh, maksudnya tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, karena itu membuat kita sejenak bisa fokus dan bisa membantu kita untuk meng-clear up gitu ya. Oke, lanjut. Six of Cup. Six of Cup ini berhubungan dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa yang sebelumnya. Ini bisa seseorang, bisa satu kejadian, bisa satu memori, bisa satu kenangan yang terus-menerus mungkin mengganggu pikiran kamu, membuat kamu ya mungkin ini udah gue berat,
memikul ini ditambah lagi dengan hal-hal di masa lalu yang memberatkan. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi orang dari masa lalu yang kembali hadir ke dalam kehidupan kamu. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu masih belum bisa lepas dari cerita-cerita, dari kenangan-kenangan, dari memori-memori yang kamu punya dengan seseorang di masa lalu. Dan itu mungkin masih sering ngantem kamu, masih sering menerpa kamu, masih susah untuk ngelupain, masih susah untuk ngelepasin. Dan ini hal-hal yang bikin seseorang jadi susah untuk move on, susah untuk moving forward. Karena apa? Karena dia masih stuck di masa lalu. Tapi buat beberapa yang tadi aku bilang, ini ada seseorang yang dari masa lalu berusaha untuk masuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Ataupun kamu masih sering nengok-nengok ke belakang. Dan itu yang bikin kamu suka nabrak. Ya. Kalau kamu lagi nyetir, kamu terlalu sering ngeliat ke belakang, sehingga kamu tidak bisa melihat hal-hal yang ada di depan kamu. Coba aja nyetir, terus ngeliat ke belakang mulu. Kalau nengok ke belakangnya ngeliat kaca spion, kamu masih bisa lihat depan, lihat belakang, lihat depan, lihat belakang. Tapi kalau kamunya fokus terlalu ke belakang, kamu akhirnya bisa nabrak. Kamu bisa nabrak karena apa? Kamu tidak melihat hal-hal yang ada di depan kamu. Dan kadang-kadang bisa kelewatan kalau misalnya kamu pengen menuju ke misalnya suatu lokasi A, di mana kamu harus belok sebelum ataupun sesudah lampu merah gitu ya. Karena kamu asik nengok ke belakang, kamu miss belokan itu ataupun kamu miss putaran itu, sehingga kamu bablas. Kamu bablas jadinya kamu nggak bisa ke tujuan kamu, ataupun kamu bisa ke tujuan kamu, cuman kamu harus muter lagi, kamu harus belok lagi, dan itu akan menghabiskan waktu kamu, menghabiskan tenaga kamu, dan mungkin pun kesempatan-kesempatan yang ada, ya. Oke. Justice. Kamu inginkan adanya satu keadilan di dalam situasi ini. Buat beberapa dari kamu, mungkin di saat sebelumnya ada sesuatu yang terjadi dan kamu mendrop ataupun kamu menyudahi sesuatu. Tetapi saat kamu melakukan itu mungkin didasarkan oleh emosi ataupun keterburu-buruan, ya. Karena kadang-kadang ya di saat kita ada dalam ataupun menghadapi satu kejadian dan itu sangat membuat kita emosional, dan di saat itu mungkin kita nggak berpikir dengan panjang, tidak memakai pertimbangan-pertimbangan tentang apa yang menjadi dampak ataupun konsekuensi apa atas apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Terkadang kita melakukan dulu, baru kita mikir. Baru begitu ada hasilnya, gitu ya. Baru kita, aduh kenapa tadi gue nggak begini ya? Kenapa tadi gue nggak begitu ya? Kenapa kok gue ngomong begini ya? Kenapa kok gue nggak biarin dulu diri gue? Karena apa? Kadang kita membiarkan emosi kita jalan duluan, tapi kita nggak mikir dulu, gitu. Dan kadang-kadang hal ini yang bikin, aduh, gue pengen memperbaiki sesuatu. Dan ini mungkin memperbaiki satu hal di masa sebelumnya yang kalian bisa jadi sudah tinggalkan, sudah lepaskan, sudahi. Cuman kamu pengen bisa jadi kalian inginkan satu keadilan,
ya. Kalian inginkan satu ke keseimbangan di dalam kondisi atau situasi ini. Kalian ingin kejujuran. Ini bisa kalian menginginkan seseorang mengatakan kejujuran sama kalian, ataupun ini kalian ingin mengatakan satu kejujuran mengenai perasaan, pikiran kalian kepada seseorang, dan ini bisa jadi kepada seseorang yang ada di masa lalu kamu. Bisa jadi pada saat ini buat beberapa dari kamu mungkin udah nggak berhubungan lagi sama mereka. Mungkin putusnya satu komunikasi. Cuman mungkin di saat itu karena ada amarah, karena ada dorongan emosi-emosi tadi, kamu membuat seseorang jadi ya udah gitu ya. Dan kamu mungkin berpikir oke, nanti mereka akan balik lagi. Ternyata mungkin tidak seperti itu kejadiannya. Kejadiannya adalah kamu menghadapi, oh si orang itu tidak kembali. Oh si orang itu tidak mau lagi berkomunikasi sama gue. Dan gimana caranya gue untuk bisa berkomunikasi sama mereka? Berarti kan kamu harus harus melihat gitu loh. Kurang lebihnya, untung ruginya. Kalau hal-hal itu yang kamu pikir kamu lakukan, untungnya apa? Ruginya apa? Apakah ini yang pengen bener-bener gue pengen gitu loh maksudnya? Ataukah ini hanya karena gue masih punya unfinished business, terutama di dalam bidang perasaan gue yang masih belum tuntas, belum tertuntaskan. Cuman buat kalian tuh kayak kamu dealing dengan duality kamu. Iya dan tidaknya kamu. Maju dan mundurnya kamu. Mau dan enggaknya kamu. Dan hal-hal itu, duality kamu. Itu yang mungkin lagi jadi challenge gitu ya di dalam diri kamu. Ada hal yang kamu sedang benar-benar pertimbangkan. Kamu lagi mempertimbangkan perasaan kamu, mempertimbangkan tindakan yang mau kamu lakuin. Karena apa? Karena sebelumnya kamu mendrop sesuatu yang sudah sangat menjadi beban sama kamu udah nggak bisa mengontrol, kamu udah nggak bisa lagi membawa beban itu, membawa masalah itu, meneruskan hal tersebut, dan kamu buyarin itu. Tapi pada saat ini kalau yang aku lihat, kamu mulai meragukan keputusan kamu yang sebelumnya kamu lakukan, tindakan kamu yang sebelumnya kamu lakukan. Makanya itu mungkin kamu lagi mereview gitu ya, lagi flashback, lagi meneliti ulang hal-hal dari masa lalu itu, cerita-cerita dari masa lalu itu. The shadow side. Ini adalah satu hubungan. Ini the shadow side itu evil card ya. Di dalam traditional tarotnya itu adalah devil card. Di mana ini bisa merupakan satu komitmen, satu kontrak. Tetapi ini adalah satu komitmen, satu kontrak, ataupun kamu berada di dalam satu control, satu kendali yang sudah semakin kurang nyaman pastinya. Karena apa? Kalau devil card itu lebih kepada satu
satu kontrol dan kendali yang sebenarnya sudah tidak sehat untuk seseorang tertentu, yang pastinya yang di bawah kontrol tersebut. Karena apa? Karena hal itu tidak membawa keseimbangan atau keadilan bagi semua pihak, tetapi hanya kepada pihak yang mempunyai kontrol tersebut, pihak yang mempunyai kendali, pihak yang mempunyai otoritas tersebut gitu ya. Dan ini yang kamu pengenkan. Kamu pengen keadilan di dalam mungkin hubungan ini, di dalam situasi ini, dalam kondisi ini. Kamu ingin adanya satu keadilan, adanya satu keseimbangan. Karena apa? Kamu sudah mulai merasa tidak sejahtera, tidak nyaman. Dan ini bisa jadi adalah kendali dan kontrol yang terjadi pada diri kamu, diakibatkan kamu dikontrol dan dikendalikan oleh masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu yang bikin kamu sakit kepala, uring-uringan, sedih, kecewa. Hal yang sebenarnya sebelumnya tempat dengan profound kamu drop. Gua nggak kuat lagi, gua udah nggak mau dealing sama dia, gua nggak mau berhubungan sama dia, gua nggak mau pusing, gua udah capek, gua selalu jadi korban. Tapi ini yang masih sering datang, ini yang masih sering bikin kamu nyangkut, ini yang masih bikin yang suka menguasai pikiran dan perasaan kamu, yang sulit sekali untuk kamu putuskan, sulit sekali untuk kamu mendapatkan balance kamu sehingga kamu bisa fokus. Oke, ini udah nggak bisa, gue udah harus lepasin. Kadang kamu iya, kadang kamu tidak. Kadang kamu bisa jadi si orang ini yang bisa dengan stick sama apa yang kamu pertahankan ini ya, karena ini adalah yang terbaik untuk gue dan ini adalah yang teradil untuk semuanya. Ya memang gue harus terima, harus ini. Tetapi apa? Kamu masih sering kepentok sama ini. Jadi seperti kadang-kadang kamu memegang kontrol itu, tapi kadang-kadang kamu enggak bisa. Dan kamu akhirnya dikontrol dengan perasaan-perasaan itu. 8 of Wands. Dan satu lagi dong, 6 of Pentacles. Oke. Iya, ini kayak sesuatu yang maju mundur, datang pergi. Buat beberapa dari kamu ya, karena kita punya 8 of Wands, kita punya 6 of Pentacles ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa ada orang yang memang akan datang dan berkomunikasi, ada komunikasi masuk ke kamu, dan ini mungkin ada hubungannya dengan hal dari masa lalu. Ini bisa jadi masa lalu kamu, mantan kamu, seorang yang sudah pernah ada dan sudah pernah kamu letakkan gitu ya di masa lalu, tetapi berusaha masuk lagi, ataupun ini hanyalah repeating story gitu loh, cerita yang berulang ataupun memori yang kembali dari masa lalu ya. Buat beberapa dari kamu ini berbeda, tetapi ini ada hal yang sangat erat terkait dengan masa lalu kamu, dimana selama kamu tidak menyelesaikan hal tersebut dan benar-benar bisa melepaskan dan benar-benar bisa pulih, benar-benar bisa belajar, mengerti, memahami kenapa some particular event
Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus kehilangan orang ini? Kenapa kita harus menjalani cerita seperti ini? Kenapa kita harus ngelewatin hal yang seperti ini? Itu selalu ada pelajaran, selalu ada hal yang bisa kita pelajari, ya. Selalu ada reasons. Dan terkadang saat semesta atau yang kuasa ini ingin kita mempelajari sesuatu dan mengerti, dan itu kebanyakan adalah kita mengerti tentang diri kita. Cuman banyak orang kadang-kadang berpikir bahwa apa yang kita jalani itu mengenai orang lain, mengenai orang-orang di sekitar kita, mengenai orang di luar kita. Banyak kali kita harus melalui hal-hal, bahkan yang pahit-pahit, bahkan yang berat-berat, bahkan yang susah-susah, dikarenakan ada hal yang perlu kita pelajari mengenai diri kita sendiri, dimana ada hal-hal mungkin yang perlu kita ubah, cara berpikir kita, persepsi kita, cara pandang kita, cara kita menghandle hal-hal dalam kehidupan kita, baik itu dalam percintaan, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang kita harus lihat dari faktor internalnya gitu ya, yang mungkin kita kadang-kadang juga bertindak tidak adil. Bertindak tidak adil bukan hanya kepada orang, tetapi kepada diri kita sendiri. Aku mungkin pernah ya cerita sama kamu, ataupun pernah membicarakan ini. Kita kadang-kadang pengen ngurusin orang, sangat baik untuk menyayangi orang, sangat baik untuk mencintai orang, mengerti orang lain, memahami orang lain, berusaha mengobati orang lain, berusaha menyayangi orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, menyayangi dan lain sebagainya. Balik lagi tuh, udah balik lagi. Tapi saat hal itu kita butuhkan kepada diri kita sendiri, itu satu hal yang banyak orang susah, bahkan gak bisa orang langsung. Aku juga dulu begitu. Paling pinter yang namanya sayang, perhatian, dan lain. Tadi aku bilang tuh semuanya ceritanya. Gue bisa ngertiin, gue bisa memahami kenapa dia bikin salah. Gue bisa bisa nerima gitu. Tapi apakah itu adil buat gue? Buat orang itu mah dimenangin. Buat kitanya sendiri, apakah dengan begitu kita menghargai diri kita? Dengan misalnya ini adalah contoh. Gue ngerti dia kenapa ghosting gue, kenapa dia pergi dari kehidupan gue. Tapi gue sayang sama dia dan gue bisa mengerti itu, gue bisa memahami itu karena gue begini. Akhirnya apa? Itu kesalahan ditimpakan ke dirinya sendiri. Dia membuat pemakluman untuk orang yang menyakiti dia, untuk menyakiti dia. Familiar gak ceritanya? Karena apa? Aku pernah di dalam stage itu. Dulu sekali, zaman dulu masih pacaran ya, masih pacaran itu ya pernah terjadi, pernah ngalamin, sampai akhirnya belajar. Tapi untuk nyampe ke situ, nggak semua orang langsung nyampe. Aku butuh proses yang panjang dan lama sekali dalam hal itu untuk memahami bahwa iya ya, kenapa gue selalu membuat pemakluman untuk orang lain menyakiti gue? Apakah itu adil untuk gue? Ataukah itu hanya adil untuk orang itu? Dan gue menghargai, tapi dia gak menghargai. Tapi gue bisa mengerti kenapa dia gak menghargai gue gitu loh. Kenapa gue gak bisa ngerti bahwa gue juga butuh dihargai dan memang harus dan deserve untuk dihargain. Gue berhak untuk dihormatin, gue berhak untuk disayang, gue berhak untuk... Tapi itu dulu gak seperti itu. Gue bisa mengerti kenapa orang lain menyakiti gue dan bisa memahami dan
memberikan mereka kesempatan lagi, kesempatan lagi, kesempatan lagi untuk ke sekian kalinya nyakitin lagi, nyakitin lagi, nyakitin lagi, nyakitin lagi gitu kan. Tapi apa? Apakah itu adil? Itu adil untuk siapa? Adil untuk seseorang saja atau adil untuk kedua belah pihak? Karena kalau begini ceritanya abis ini, berarti ini hanyalah keadilan, kebaikan, kesenangan, keuntungan untuk satu orang saja. Karena ada satu pihak yang selalu dirugikan, satu pihak yang selalu terkontrol, satu pihak yang selalu harus berhati-hati, harus selalu kerja keras, harus selalu ekstra, harus selalu memahami, harus selalu mengalahkan dirinya, harus selalu berkorban. Dan ini yang terjadi kan? Nggak adil. Karena apa? Satu orang tetap ngasih terus. Provider. Yang satunya ngambil aja terus. Tanpa apa? Tanpa ada timbal balik. Situasi ini tidaklah seimbang. Tapi apa yang ingin kalian dapatkan adalah hal yang kalian pengen ini. Banyak kali hal yang kita pengen bukanlah hal yang kita butuhkan. Pernah dengar hal itu? Aku harap pernah, ya. Dan kadang-kadang kita suka menyalahartikan. Kita suka salah tangkap. Apa yang kita pengen sama apa yang kita butuhkan. Kita pengen orang ini. Jadi walaupun orang ini menyakiti kita sedemikian rupa, seancur-ancurnya, hayu aja. Tapi apa yang kamu butuhin? Apa yang kamu butuhin? Begitu. Ini bisa berarti ada orang yang sudah mendrop hubungan, datang lagi, mendrop hubungan, datang lagi, mendrop hubungan, datang lagi, datang dan pergi, ya. Ataupun ketidakjelasan dia di dalam hubungan ini. Atau yang tadi aku cerita, kamu masih terkendalikan oleh seseorang ataupun oleh satu kenangan dari masa lalu. Angin-angin dan ombak-ombak dari masa lalu. Berarti apa kalau kayak begitu? Ada hal-hal yang mungkin miss dari perhatian kamu, miss dari ataupun kamu salah menginterpretasikan itu, ataupun kamu salah mempelajari hal itu, mengerti hal itu. Dan kamu harus meneliti ulang, mempelajari ulang. Emang sih, kalau misalnya, apalagi kalau kita udah benci banget sama seseorang ya, udah kesel banget sama seseorang itu. Misal ini buat contoh dengan Libra gitu ya. Terus tiba-tiba, hah Libra, kamu sendiri nggak pengen nginget-nginget itu gitu kan? Ataupun dengan Capricorn, ataupun dengan siapalah pokoknya. Ini contoh gitu ya. Siapa? Gue nggak mau lagi. Tapi benarkah itu keseluruhannya seperti itu? Karena yang paling jujur adalah apa yang ada di dalam pikiran kamu, yang ada di dalam perasaan kamu, di saat orang tidak melihat. Mungkin buat beberapa kadang-kadang, gue nggak mikirin dia lagi, gue nggak punya perasaan, idih. Silakan, dia mau lepas, dia mau datang, dia mau ini. Tapi malam-malam suka nangis. Masih suka mikirin, masih suka nge-scroll itu apa galeri ataupun mungkin disimpan di cloud apa di Google Drive apa di mana gitu ya, terus dilihat gitu. Terus, ya hal-hal begitu, reminiscing. Berarti apa? Ada hal yang kamu miss untuk pelajari di situ.
Apalagi kalau misalnya hal ini terulang-ulang lagi di dalam kehidupan kamu terus-menerus. Ketidakseimbangan ini berarti apa? Berarti ada hal yang kamu tidak seimbang. Either kamu mungkin lebih mengutamakan diri daripada orang lain, ataupun kamu lebih mengutamakan orang lain dibanding dirimu sendiri. Nah, ini harus ada keseimbangan. Kalaupun kita selalu tersenter sama diri kita sendiri pun tidak sehat, ya kan? Menjadi ego, apa-apa gue yang jadi korban, gue yang selalu dibohongin, gue yang selalu ini, gue yang selalu itu. Akhirnya apa? Mungkin kita jadi tidak adil kepada orang lain. Karena apa? Kita pengen selalu untuk kita. Itu pun tidak baik juga, itu pun tidak sehat. Yang sehat adalah saat kita bisa mencapai balance itu, saling itu, timbal balik itu. Ya, jangan sampai begini. Di dalam hubungan kalau udah sampai begini, ya, itu kamu udah, ini kayak red flag. Ada satu yang selalu memberi, ya, bahkan buat beberapa dari kamu mungkin kamu dijadiin ATM berjalan. Mau seperti itu kan enggak, ya. Tapi yang kamu harus cari adalah gini. Kenapa gue selalu ngebiarin hal itu terjadi sama diri gue? Kenapa gue biarin orang? Berarti kan kamunya juga harus memperhatikan ada apa dengan gue. Bukan ada apa dengan cinta saja, tapi ada apa dengan gue. Kenapa gue selalu mempergunakan itu untuk mungkin membuat orang lebih menyayangi kamu, untuk membuat orang lebih perhatian sama kamu, untuk membuat orang terima kamu, untuk membuat orang berada bersama kamu. Kadang-kadang itu hal-hal yang sering dilakukan orang. Berusaha untuk fit in, berusaha untuk memuat-muatkan dirinya agar sesuai dengan ekspektasi orang lain, agar sesuai dengan standar orang lain, agar sesuai dengan permintaan orang lain, baik orang ini teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, bos, dan lain sebagainya, di mana dia akhirnya bahkan buat beberapa orang kadang-kadang kehilangan dirinya. Karena apa? Dia berusaha menjadi apa yang ideal menurut orang lain. Saat dia tidak mau memberikan, orang itu benci, orang itu nggak suka, orang itu ninggalin. Dan itu kadang-kadang yang dijadikan ancaman. Kalau orang udah tahu, oh, kelemahan kamu di sini toh, ya, oke. Jadi apa yang gue pengen, lu bakal kasih dong. Kalau enggak, nanti gue hukum. Gue hukum dengan silent treatment. Gue hukum dengan gue cabut, dengan gue nggak peduli sama lo, atau gue hukum dengan gue bisa main-main sama orang lain. Ya, hal-hal seperti itu yang akhirnya, oh iya ya, gue akan kasih apa aja yang dia mau. Mau ini yang oke, gue bakal iniin, bakal penuhi. Emang kamu apa, jin di dalam botol? Hah? Yang kalau misalnya setiap permintaan itu aja dia kasih limit 3 permintaan. Nah, kamu udah berapa kali kamu dimintain gitu loh. Kamu harus mencocok-cocokkan ataupun kamu harus mengabulkan. Ini nggak cuma di dalam masalah materi kan. Kadang-kadang kasih sayang, kadang-kadang temenin, kadang-kadang iya macam-macam, perhatian, waktu, itu juga semuanya. Saat dia mau, kamu harus ada. Saat dia perlu, kamu harus ada. Kadang-kadang kalau dia lagi pengen butuh apa gitu, jam 2, jam 3 malam, kamu bisa nggak tidur, kamu bisa ngeladenin dia, kamu bisa nemenin dia, kamu bisa apa. Tapi di saat kamu sedang membutuhkan, bahkan misalnya tengah hari bolong, gua lagi sibuk, ataupun dia nggak ngangkat telepon kamu, ataupun dia tidak menjawab teks kamu, ataupun dia bilang aja dengan entengnya, gue lagi sibuk. Kadang-kadang dengan hal sepele, gue lagi sibuk main game. Atau enggak, gue lagi sibuk lagi nongkrong sama temen gue gitu kan. Tapi bahkan walaupun dia tidak minta,
Kamu bisa punya perasaan, aduh dia kayaknya lagi ada masalah, dia lagi butuh. Kamu bisa berempati. Tapi kamu udah misalnya bengep, belum tentu dia ngerti. Belum tentu dia ngerti kamu tuh lagi ada apa dan butuh apa, dan walaupun dia tahu kamu lagi punya masalah dan sebagainya, dia nggak mau melakukan sesuatu untuk berkontribusi ataupun melakukan sesuatu untuk diri kamu. Terus buat apa? Jadi pikirkan yang benar-benar, ya. Pikirkan yang benar-benar sebelum kamu mencanangkan ataupun menetapkan gitu ya, gua pengen orang ini, orang yang sudah pernah menghancurkan kamu, apakah bisa diharapkan untuk membangun kamu? Orang yang sudah pernah menghancurkan hati kamu, apakah iya itu adalah orang yang kamu harapkan untuk menatanya kembali, merekatkannya kembali? Begitu ya. Oke, ini adalah cerita untuk minggu ini. Semoga ada yang bermanfaat, semoga ada yang bisa diambil jadi, ya tapi kalau misalnya enggak, ya sudahlah, jadikan ini sebagai hiburan saja. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga kalian menikmati weekend kali ini ya. Dan salam untuk orang-orang terkasih kamu. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.